Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah partai yang sangat-sangat menarik dari Alireza Firoza. Ini adalah partai menyerang yang luar biasa dari Alireza Firoza. Dan bagi Anda yang penggemar Alireza Firoza, game ini wajib ditonton karena partai ini sangat khas dengan gaya permainan Alireza yang dinamis. Partai ini terjadi kala Alireza berusia 15 tahun kala bertemu dengan Mila Zarkovic, pecatur wanita dari Serbia pada tahun 2019 di Sharjah Master di Uni Emirat Arab. Alireza yang memiliki elo rating jauh di atas lawannya memberikan pelajaran bagaimana memberikan pelajaran pada opening lawan yang kurang akurat. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Alireza Firoza yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Langsung direspon Mila Zarkovic, pion C5. Ya, pembukaan Sisilia. Kuda F3 dan pion D6. Pada langkah ketiga yang biasanya putih memainkan pion D4, tapi secara mengejutkan Alireza memainkan langkah yang tidak biasa, kuda C3. Jadi ini mungkin Alireza menguji lawannya yang elo ratingnya jauh di bawahnya. Oke, di sini Mila merespon pion A6. Langkah ini mengindikasikan bahwa ini mencegah kuda dan gajah untuk ke petak B5. Alireza sekarang memainkan G3 dan Mila Zarkovic memainkan B5. Langkah yang sepertinya baik-baik saja, tapi kita lihat dari tadi hitam hanya memainkan pion saja, belum mengeluarkan perwira ringannya. Patut dicatat bahwa memajukan pion harus benar-benar diperhitungkan. Ingat bahwa pion yang sudah maju tidak bisa mundur kembali. Oke, Alireza melanjutkan pion D4. Akhirnya langkah khas Sisilia terbuka ini akhirnya muncul. Langkah pion D4 yang mencairkan pion pusat sehingga terjadilah jual beli pion dan kuda balik mengambil. Gajah B7 dan Alireza mengimbangi diagonal dengan gajah G2. Kuda F6 dan putih rokade. Hitam memainkan pion E6 dan dibalas benteng E1. Dari sinilah putih memulai serangan dengan sangat kuat yang dimulai dengan penempatan benteng di sini. Benteng sangat vital mendukung pion pusatnya. Ada potensi gerakan dua kuda yang ke F5 dan D5. Efek dari posisi benteng yang melakukan sinar X ke raja. Bahkan di sini hitam dapat tergelincir masuk ke dalam blunder apabila ia melakukan langkah misalnya gajah E7. Ini adalah blunder karena setelah pion E5, setelah gajah makan gajah, maka pion makan kuda. Gajah mengambil, raja makan gajah, putih akan menang satu perwira. Atau jika pion makan pion, maka gajah makan gajah, benteng ke A7, lalu gajah skak, kuda makan, putih unggul satu perwira. Jadi apa kesalahan dari pembukaan hitam? Ya, hitam melakukan kesalahan saat menempatkan gajah di B7. Ini adalah kelemahan taktis. Langkah lain dari hitam seperti menteri ke C7 yang sepertinya normal karena melindungi gajah. Tapi dibalik itu semua ada langkah taktis putih yang menghukumnya dengan A4 yang menekan pion B5. Ya, tentu memancing hitam memainkan dorongan pion B4. Nah, disinilah ada langkah taktis indah hitam, kuda D5 yang secara kuat menyerang menteri, sehingga di sini pion makan kuda, pion makan, discover skak. Kesalahan jika hitam menutup dengan gajah karena kuda putih akan ke F5. Maka di sini raja ke D8 setelah gajah G5 dan dilanjut benteng ke C1 dan dorongan pion C. Meskipun hitam unggul satu perwira, hitam akan berada dalam badai serangan yang dahsyat dengan posisi raja yang masih tertahan di tengah. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya hitam memainkan kuda ke D7 untuk mencoba menghindari trik pembukaan dari majunya pion D5. Putih melanjutkan pion A4 dan di sini hitam bermain pion makan pion. Apabila hitam bermain B4, maka datang langkah cantik kuda D5. Bila pion makan, maka pion makan, discover skak. Bila kuda menutup, maka langkah pion F4 akan mendapatkan kembali disertai serangan yang kuat. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya hitam memainkan
pion makan pion, dan benteng mengambil. Gajah E7 sekarang sampai pada titik di mana hitam akan mengamankan rajanya dengan rokade. Tapi Alireza membuat rentetan langkah-langkah taktis yang memaksa memporak-porandakan pertahanan hitam. Kita lihat bagaimana Alireza memulainya. Benteng B4 menyerang gajah. Sekali lagi ini membuktikan kelemahan posisi gajah hitam ini secara taktis. Mila Zarkovic merespon dengan kuda melindungi, langkah yang tampaknya alami. Tapi Alireza tetap menabrakkan benteng ini ke gajah. Kuda mengambil dan Alireza membuat langkah yang sangat bagus. Pion E5 membuka diagonal gajah yang menyerang kuda. Hitam menutup dengan pion. Hitam mati-matian menjaga agar diagonal tetap tertutup dan berharap untuk segera rokade. Tetapi kuda putih melakukan pengorbanan di pusat, benar-benar menghancurkan. Hitam pion makan dan kuda ke F5. Putih mengancam kuda makan pion G7 dan dilanjut gajah ke H6. Di sini hitam rokade, gajah makan pion, gajah masih menyerang kuda dan benteng. Gajah ini juga menyerang di sisi sayap raja. Kuda putih juga melakukan ancaman ke gajah dan pion G7. Posisi yang benar-benar ideal untuk menyelesaikan permainan dengan indah. Mari kita lihat bagaimana Alireza menyelesaikannya. Setelah hitam bermain gajah C5, Alireza pion B4. Apabila hitam terpancing dengan mengambilnya, maka ada langkah menteri G4 yang melakukan ancaman mat dan menggarpu gajah. Oke, di sini gajah mundur. Kemudian putih menteri ke G4 mengancam skakmat. Dibalas G6 yang bermaksud memblokir. Pion E6 datang menusuk. Sepasang gajah putih bersiap melakukan serangan di diagonal ini. Di posisi ini jika pion makan pion, maka putih akan menang. Oke, kita kembali. Di sini hitam memutuskan menteri ke F6. Selanjutnya datang gelombang serangan baru, pion E7 yang datang menusuk, tentu saja menyerang benteng. Benteng ke E8 dan langkah terakhir yang benar-benar menghancurkan, gajah makan pion F7 dan memaksa di posisi ini Mila Zarkovic bertekuk lutut, menyerah. Karena bila menteri makan, maka kuda menggarpu menteri. Atau jika raja makan, maka menteri ke C4 skak. Tidak ada tempat berlindung kecuali menteri menutup, sehingga menteri makan skakmat. Atau jika raja ke H8, maka benteng ke E6. Menteri hitam terperangkap, putih menang. Sebuah game yang luar biasa dari Alireza Firoza, di mana saat masih berusia 15 tahun menghasilkan partai yang fantastik dan amazing. Ini adalah contoh bagaimana pemain dengan tingkat elo rating jauh di atas berhasil menghukum kesalahan pembukaan lawan. Dan kini sang jenius ini sedang menuju kedewasaan. Permainannya semakin matang dan akan digadang-gadang menggoyang singgasana juara dunia Magnus Carlsen. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya kuda ke F6 skak. Apabila pion mengambil, maka pion makan, menteri ke G4, menteri makan benteng, raja makan, dan benteng skakmat. Atau jika kuda tidak diambil, tapi raja ke pojok, cukup singkat skakmat dengan menteri makan benteng. Mari kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk menyelesaikan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.